warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan, Residen Urologi semester 4. Kali ini saya akan membawakan tentang azospermia obstruktif dari IAUI. Azospermia obstruktif atau azospermia disingkat dengan OA itu merupakan kondisi di mana tidak ditemukannya baik spermatozoa dan sel spermatogenesis pada semen dan urin pasca ejakulasi akibat obstruksi bilateral ductus seminalis. Umumnya biasanya pasiennya memiliki FSH normal, kemudian ukuran testis normal dan adanya pembesaran epididymis. Kemudian untuk etiologinya, di sini adanya obstruksi kongenital vas deferens dapat diakibatkan oleh agenesis secara bilateral atau congenital bilateral absence of vas deferens atau sifat unilateral CUAVD. Kemudian obstruksi pada pria dan infertilitas primer lebih sering terjadi pada tingkat epididymis. Penyebab azospermia obstruktif dapatan atau acquired meliputi vasektomi, infeksi, trauma, dan cedera iatrogenik. Untuk klasifikasinya, menurut level atau tempat terjadinya obstruksi di sini dibagi menjadi ada obstruksi intratestikuler, biasanya terjadi pada 15% OA, kemudian ada bentuk kongenital lebih jarang terjadi daripada yang bentuk OA didapat. Untuk yang setelahnya ada obstruksi vas deferens, kemudian penyebab terseringnya adalah obstruksi akibat vasektomi dengan kemungkinan adanya gangguan sel germinal dan fibrosis. Kemudian selain itu juga obstruksi fasal dapat juga terjadi setelah tindakan herniotomi. Kemudian untuk obstruksi epididymis di sini merupakan penyebab tersering dari OA, terjadi pada 30-67% kasus preazospermia dengan kadar SPH serum kurang dari 2 kali batas normal. Kemudian ada juga obstruksi di ductus ejaculatorius di mana ditemukan pada sekitar 1-5% kasus OA, diklasifikasikan sebagai ada yang bentuk kistik, kemudian pasca inflamasi atau adanya batu pada salah satu atau kedua duktus. Kemudian selain itu juga ada obstruksi fungsional ductus seminalis distal, dikaitkan dengan neuropati lokal, kemudian berkaitan dengan disfungsi urodinamik karena pola vasografik dari atonia ampulopesikular atau hipertonia dari ductus ejaculatorius. Untuk penyebab obstruksi pada sistemnya di sini dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti yang dijelaskan di sini, apabila pada level epididymis, kemungkinan penyebabnya adalah bisa infeksi, kemudian trauma, ada obstruksi iatrogenik pada pasca bedah atau yaitu contohnya seperti MESA, kemudian ada hidrokelektomi, pembedahan skrotum lainnya. Selain itu juga ada obstruksi epididymis kongenital, ya seperti yang disebutkan tadi, CBAVD. Kemudian ada bentuk kongenital lain dari obstruksi epididymis seperti sindrom Young. Kemudian untuk vas deferens di sini bisa diakibatkan oleh dilakukannya vasektomi, kemudian vasotomi atau vasografi dengan teknik yang tidak tepat. Kemudian ada obstruksi iatrogenik pasca bedah, CBAVD atau agenesis unilateral. Kemudian pada level ductus ejaculatorius, di sini bisa disebabkan oleh adanya kista, infeksi, trauma, maupun obstruksi iatrogenik pasca pembedahan. Selain itu juga ada yang fungsional, di mana di sini terjadi disfungsi neurogenik lokal, idiopatik ataupun yang didapat. Untuk diagnosisnya sendiri, kita harus menggali riwayat klinis seperti hematospermia, kemudian nyeri pasca ejakulasi, adanya riwayat uretritis atau prostatitis sebelumnya, ataupun bisa pada saat pasien datang ke kita, kemudian gejala berkemih obstruktif atau iritatif, kemudian adanya riwayat nyeri atau operasi atau pembesaran skrotum sebelumnya, kemudian riwayat herniotomi inguinalis atau trauma sebelumnya, dan infeksi sinus dan paru-paru kronis. Next. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini bisa diperiksa untuk dilakukan pemeriksaan pada testisnya. Di sini dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui volume testis lebih dari 15 bila lebih dari 15 ml setidaknya pada salah satu testis, walaupun volume tes yang lebih kecil dapat ditemukan pada beberapa pasien dengan OA yang disertai dengan partial testicular failure. Kemudian adanya epididymis yang membesar dan terdilatasi apabila memang misalkan terjadi obstruksi pada area proksimal dari epididymisnya. Kemudian ada nodul-nodul pada epididymis atau vas deferens yang mengindikasikan kemungkinan adanya infeksi. Kemudian agenesis atau atresia parsial dari vas deferens pada saat kita melakukan perabahan, di mana kita tidak bisa meraba atau vas deferensnya itu tidak teraba dengan baik.
Kemudian ada tanda-tanda uretritis seperti discharge, kemudian ada abnormalitas dari prostat. Kemudian selain itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa analisis semen, di mana dilakukan setidaknya 2 kali dengan interval antara 7 hari sampai 1 bulan. Nanti azospermia sendiri berarti tidak adanya spermatozoa dalam pelet setelah sentrifugasi 600 rpm selama 15 menit dengan pembesaran 400 kali. Bila volume semen kurang dari 1,5 ml disertai pH asam dan kadar fruktose yang rendah, menunjukkan suatu obstruksi ductus ejaculatorius atau adanya kecurigaan CBAVD. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa kadar hormon, di mana di sini FSH-nya dapat ditemukan pada 40% pria dengan kegagalan spermatogenesis primer dalam batas normal, tapi tidak mengeksklusi darinya adanya azospermia akibat gangguan pada testis. Inhibin B juga tidak memberikan nilai diagnosis tambahan. Nilai FSH di atas 10,36 international unit per mililiter mempunyai nilai sensitivitas 82,1% dan nilai spesifisitas 79,5% untuk memprediksi azospermia non-obstruktif. Untuk pemeriksaan genetik di sini dapat dilakukan, namun sangat jarang. Di sini dapat melihat ketidakmampuan untuk apabila kita tidak mampu untuk meraba fase difference-nya pada satu atau kedua sisi, ini dapat meningkatkan kecurigaan terhadap adanya mutasi gen CFTR. Kemudian dapat dilakukan juga pemeriksaan USG. Di sini dilakukan USG skrotum dapat membantu menemukan tanda-tanda obstruksi seperti dilatasi pada rete testis, kemudian adanya pembesaran epididymis dengan lesi kistik, dan bisa juga untuk menilai ada tidaknya dari vas deferens. Kemudian juga bisa membantu untuk mengeksklusi tanda disgenesis testis atau mikrokalsifikasi dan struktur non homogen dari testis. Terus transrektal ultrasonografi juga diperlukan dengan volume semen rendah dan dengan kecurigaan adanya obstruksi distal. Kemudian pelebaran vesikula seminalis atau diameter anterior posteriornya lebih dari 15 mili dan roundis daerah anekoik dalam vesika seminalis adalah kelainan dari trus yang sering ditemukan. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini biopsi testis dapat dikombinasikan dengan TC untuk karyopreservasi. Sistem scoring untuk biopsi testis ini dapat digunakan skor Johnson, di mana skor 1 di sini didapatkan skor 1 sampai 10. Untuk skor 1 didapatkan epitel seminiferis, sedangkan untuk sampai skor 10 di sini terdapat spermatogenesis yang sempurna. Untuk tata laksana di sini dibagi tergantung dari level obstruksinya, di mana bila terjadi obstruksi intratestikularis dilakukan rekanalisasi ductus seminalis. Tapi hal ini tidak mungkin dilakukan sehingga TC atau fine needle aspiration dapat direkomendasikan untuk pada pasien-pasien dengan obstruksi intratestikular. Kemudian untuk obstruksi pada level epididymis dapat dilakukan aspirasi sperma epididymis melalui pembedahan mikro atau MESA, microcervical epididymal sperm aspiration, atau aspirasi sperma epididymis perkutan atau PESA. Ini dapat diindikasikan pada pria dengan CBAVD. Kemudian untuk metode ekstraksi sperma pada testis atau testicular sperm extraction atau TC dan teknik lagi keperkutan seperti aspirasi sperma testis juga dapat merupakan pilihan. Untuk tindakan bedah mikro epididimovasovasostomi atau EV direkomendasikan pada pasien-pasien dengan OA akibat obstruksi didapat pada epididymis dan memiliki pasangan wanita dengan cadangan ovarium yang baik. Selain itu juga untuk rekanalisasi anastomosis pasca operasi membutuhkan waktu 3 sampai 18 bulan. Untuk obstruksi vas deferens pasca vasektomi di sini memerlukan suatu vasektomi reversal secara microsurgery. Tidak adanya spermatozoa pada cairan vas deferens operatif mengindikasikan adanya obstruksi epididymis sekunder, terutama jika cairan vesika seminalisnya dari fase proksimal tampak kental menyerupai fase gigi atau spermatokel. Pada kasus ini EV dengan bedah mikro dapat diindikasikan. Pada saat interoperatif dapat dilakukan penilaian dengan skala Silber untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Di sini untuk skala Silbernya itu sendiri ada 5 derajat, di mana di sini kemungkinan
dari fast difference-nya setelah dilakukan operasi itu sendiri bisa meningkat bila derajatnya semakin kecil. Untuk derajat 1 di sini untuk dapat apabila sebagian besar masih normal, kemudian motil untuk spermatogenesisnya, maka potensinya itu bisa sampai 94% dan bisa kemungkinan terjadi tingkat kehamilannya 63%. Untuk obstruksi vas deferens pada tingkat inguinal di sini umumnya tidak memungkinkan memperbaiki defek vas deferensnya bilateral. Ini akibat dari eksisi involunter atau vas deferens pada saat pembedahan hernia di masa sebelumnya, atau selain itu pada kasus-kasus ini TC, MESA ataupun PESA atau aspirasi sperma vas deferens proksimal dapat dilakukan untuk kriopreservasi untuk ICSI di masa depan nantinya. Kemudian pasien-pasien dengan kanker prostat yang masih menginginkan fertilitas di masa depan sebaiknya diberikan konseling terkait kriopreservasi. Untuk obstruksi ductus ejaculatorius, di sini dapat dilakukan Tourette pada pasien-pasien obstruksi pasca inflamasi dan obstruksi kistik. Pada kasus obstruksi akibat kisra intraprostat midline incision roofing, bisa juga dilakukan Tourette ini sendiri ataupun aspirasi jika diperlukan. Untuk terapi alternatif dapat dilakukan vesikuloscopy seminalis untuk membuang debris atau batu atau kalkulusnya itu sendiri yang ada pada di sana. Terus kemudian dapat dilakukan dilatasi balon dan insisi laser untuk kalsifikasi pada terusnya. Selain itu juga dapat dilakukan untuk alternatif Tourette-nya adalah MESA, PESA, TC, dan aspirasi sperma vas deferens proksimal. Serta dapat dilakukan aspirasi vesicula seminalis dengan panduan dari ultrasonografi. Untuk azospermia non-obstruktif, di sini untuk definisinya merupakan kondisi tidak ditemukannya spermatozoa pada semen setelah dilakukan sentrifugasi dengan volume cairan ejakulat yang normal. Azospermia non-obstruktif ini merupakan bentuk infertilitas pria yang paling berat. Sampai saat ini belum terdapat data yang menggambarkan prevalensi NOA di Indonesia. Kondisi NOA ini sendiri diperkirakan menyumbangkan sekitar 2/3 dari seluruh kasus azospermia. Sebagian besar penyebab NOA adalah kelainan kongenital, dengan hanya 15% kasus merupakan kelainan yang didapat. Untuk etiologinya sendiri, berdasarkan letak kelainannya, penyebab NOA ini sendiri secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pretestikuler dan testikuler. Untuk kelainan pada pretestikuler terjadi akibat gangguan hormonal pada jaras hipotalamus, hipofisi, dan gonad, seperti hipogonadisme hipogonadotropik. Beberapa kondisi lainnya berkaitan seperti adanya sindrom Kallmann, Prader-Willi, tumor hipofise atau terkait dengan prolaktinoma, serta penyalahgunaan dari steroid. Kemudian untuk di sini etiologinya dapat dilihat pada tabel penyebab defisiensi tesikuler. Dapat dibagi menjadi kongenital, didapat atau acquired, dan idiopatik. Untuk diagnosis di sini, untuk riwayat penyakit dapat digali seperti cryptorchismus, riwayat pengobatan gonadotoksik untuk kanker, kemudian riwayat trauma dan infeksi pada testis. Selain itu juga ada tanda-tanda kelainan lain seperti tumor hipofisa atau tumor sel germinal testis, adanya penyebab penyakit komorbid lain seperti metabolic endocrine seperti diabetes mellitus, kemudian riwayat perkembangan seksualnya. Selain itu juga karakteristik dari sosiodemografiknya harus digali. Untuk pemeriksaan fisik di sini terutama terfokus pada tanda-tanda perkembangan seksualnya itu sendiri. Pada pria dengan gangguan hormonal dapat memiliki ekstremitas yang panjang serta distribusi rambut yang berkurang pada tubuh. Selain itu juga pada palpasi dan pengukuran kuda testis juga sangat penting. Karena semakin kecil ukuran testis, maka semakin rendah produksi spermanya. Pada NOA juga penting untuk menilai ada tidaknya vas deferens, varikokel maupun cryptorchismusnya. Sini juga untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan analisis sperma, di mana gambaran hasil analisis semen yang sering ditemukan pada NOA adalah ejakulat dengan volume lebih dari 1,5 ml dan pH-nya basa lebih dari 7,2. Hasilnya azospermia pada pemeriksaan semen pasca sentrifugasi, di mana di sini dilakukan metode pemeriksaan direkomendasikan adalah disentrifugasi pada 3000 G selama 15 menit dan diperiksa di bawah mikroskop optik pada kontras pembesaran 200 kali. Untuk pemeriksaan genetik di sini juga hampir sama sebenarnya dengan yang
OA dilakukan pemeriksaan gen CFTR untuk menyingkirkan mutasi gen dan keterlibatan adanya CBAVD. Kemudian selain itu juga dilakukan konseling genetik mengenai kemungkinan kondisi genetik yang mungkin diturunkan dilakukan terhadap pasangan-pasangan tersebut. Untuk pemeriksaan kadar hormon, sini pemeriksaan dari jenis hipogonadismenya, apakah tipenya hipogonadotropik hipogonadisme, kemudian hipergonadotropik hipogonadisme ataupun hipogonadisme terkompensasi. Untuk membedakan ini fungsinya untuk membedakan NOA dan OA. Sini didapatkan di mana kadar FSH, LH, dan testosteron rendah bila disebabkan oleh gangguan pada hipotalamus maupun hipofisis. Dapat juga didapatkan hasil FSH dan LH yang normal atau tinggi, serta testosteron normal atau rendah bila disebabkan oleh defisiensi dari tesikulernya itu sendiri. Untuk pemeriksaan radiologi, di sini disarankan untuk USG skrotum, di mana dapat menunjukkan tanda-tanda adanya disgenesis dari testis, dan adanya kemungkinan adanya tumor testis. Kemudian volume testis dapat menjadi prediktor fungsi spermatogenesis dan biasanya rendah pada pasien-pasien dengan NOA. Untuk pemeriksaan biopsi testis masih merupakan suatu pemeriksaan baku emas dalam diagnosis NOA meskipun penggunaannya tidak dianjurkan secara rutin. Untuk gambaran histopatologinya dapat memperlihatkan suatu hipospermatogenesis, maturation rest dari sel germinal, aplasia sel germinal, sklerosis tubulus maupun kombinasi dari dua atau lebih. Kemudian untuk tata laksananya di sini untuk terapi medis dan hormonal untuk NOA. Untuk NOA akibat hipogonisme sekunder atau hipogonadotropik hipogonisme merupakan salah satu penyebab yang dapat dilakukan terapi hormon. Terapi dengan kombinasi HCG dan FSH atau GnRH dengan dosis kejut atau memiliki efikasi yang baik. Pada kasus ASIH atau anabolic steroid induced hypogonadisme, HCG dengan dosis 1.500 sampai 5.000 international unit sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu dapat diberikan selama 3 sampai 6 bulan dengan atau tanpa FSH. Ini hasilnya dapat membantu stimulasi proses spermatogenesis. Kemudian aromatase inhibitor dan atau antiestrogen juga untuk mencegah konversi perifer dari testosteron menjadi estrogen. Selain itu juga terapi hormonal dapat dilakukan sebelum terapi pembedahan. Adanya stimulasi spermatogenesis dengan mengoptimalkan testosteron intratestikuler dianjurkan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari SSR pada pria dengan pengobatan dengan HCG dan FSH rekombinan dapat meningkatkan keberhasilan dari SSR sebesar 10-15% pada tindakan mikro-TC. Untuk terapi pembedahan di sini teknik-tekniknya sebenarnya hampir sama. Dapat dilakukan aspirasi jarum halus, kemudian testicular sperm aspiration atau TESA, kemudian konvensional TC ataupun microdissection TC. Untuk aspirasi jarum halus, ini sebenarnya merupakan prosedur prognostik yang tujuannya untuk memilah pasien dengan NOA untuk dilakukan tindakan TC ataupun dan ICSI. Dia dapat memberikan informasi pada area dengan kemungkinan lebih tinggi untuk pengambilan sampel spermanya itu sendiri, sehingga nanti berfungsi sebagai panduan untuk operasi pengambilan spermanya. Kemudian untuk TESA, testicular sperm aspiration, ini merupakan prosedur invasif minimal berupa pengambilan jaringan testis menggunakan jarum biopsi dengan anestesi lokal. Ini dapat dilakukan sebagai pendekatan lini pertama sebelum mengirim pasien ke prosedur yang lebih invasif lagi. Kemudian dapat dilakukan juga untuk konvensional TC atau CTC. Di sini dilakukan sayatan pada skrotum dan dilakukan biopsi terbuka pada testis. Angka keberhasilan pengambilan spermanya adalah sekitar 5%, namun memiliki tingkat komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik lain. Kemudian ada microdissection TC. Di sini untuk mengidentifikasi lokasi spermatogenesis fokal di dalam testis dengan dilakukan biopsi fokal pada daerah tubulus yang dilatasi. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan kemungkinan pengambilan sperma dengan jumlah sampel dan risiko komplikasi yang lebih rendah.